ada nggak arti cinta menurut kalian itu apa? Menyakitkan. Menyakitkan. Oke. Ada lagi? Anugerah. Apa? Menghargai. Apa? Cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah. Baik, itu maksudnya dari mana cinta itu? Cinta definisinya arti dari cinta? Pergi dan datang. Pergi dan datang. Oke. Ketertarikan. Oke, baik. Gitu. Oke, kayaknya kalian ini ya ahli ya dalam cinta ya, sampai berebutan gitu kalau arti dari cinta. Tapi kalau bagus, masya Allah, saya hargai support ataupun usaha kalian. Tapi yang jelas kayak gini, banyak orang yang mengartikan cinta dengan bahasan yang berbeda-beda ya nggak sih? Ada yang bilang cinta itu pengorbanan. Jadi bukti orang mencintai, seberapa besar dia mengorbankan dirinya, maka itulah seberapa besar dia seberapa besar cinta dia. Ada yang bilang cinta itu kesetiaan. Seberapa betah orang ini sama pasangannya, maka di sanalah cinta. Ada yang bilang ini dan itu. Dan banyak, definisi cinta itu banyak. Tapi kita harus tahu, definisi cinta menurut pakar cinta. Siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya makna cinta atau arti dari cinta itu tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada orang yang tahu atau tidak ada definisi pasti tentang cinta. Siapa yang tahu definisi cinta adalah orang yang sedang mencintai. Menurut aku, cinta itu pengorbanan. Karena apa? Caraku mencintai orang, aku besar berkorban untuk dia. Tapi ada orang atau wanita misalkan gak berkorban, tapi dia bilang bahwa dirinya cinta. Dibuktikan dengan apa? Dengan kesetiaannya. Oh, berarti cinta menurut dia itu adalah kesetiaan, bukan pengorbanan. Jadi makna cinta, definisi cinta, itu tidak ada yang pasti. Yang tahu definisi cinta adalah orang yang sedang mencintai. Apa cinta menurut dirinya? Kayak gitu. Nah, maka dari itu, terkadang atau salah orang yang bilang kayak gini nih. Aku kan udah kayak gini ke kamu kok gak kayak gini sih ke aku? Aku kan udah ngasih kamu ini, kamu kok gak ngasih ini atau gak ngasih itu ke aku sih? Kenapa? Apa kamu udah gak cinta sama aku ya? Salah. Kalian bisa jawab dengan jawaban yang seperti ini. Kamu boleh untuk memiliki rasa yang sama dalam percintaan kita. Kita boleh memiliki rasa cinta yang sama. Aku cinta dan kamu cinta. Akan tapi, jangan pernah menyamakan caraku untuk mencintaimu dan caramu untuk mencintaiku. Jangan pernah. Karena caraku dalam mencintai tidak seperti caramu dalam mencintai. Akan tetapi, kita bersatu dalam rasa cinta itu sendiri. Buset, quotes banget ya. Aku baru keluar kata-kata kayak gini nih kalau udah ngebahas kayak ginian coba. Gak pernah, biasanya aku malu ngebahas kayak gini. Oke, tapi gak apa-apa. Intinya kayak gitu. Jadi, jangan pernah salahkan orang. Ini aku bahasnya dalam hubungan halal ya. Jadi jangan pernah salahkan cara orang mencintai kita. Karena apa? Cara itu berbeda-beda. Tapi yang jelas, kita dan dia memiliki satu rasa yang sama. Apa itu? Rasa cinta itu sendiri. Dan cinta itu indah, ya nggak sih? Cinta itu indah. Cinta itu yang menjadikan kebersamaan seseorang, walaupun di tempat yang sederhana, terasa nikmat. Cinta itu yang menjadikan makanan seseorang di saat dia bersama orang yang dia cintai terasa nyaman, terasa adem. Tetap aja nafsu makannya tidak berkurang. Karena apa? Karena ada orang yang sedang dia cintai. Apalagi yang ngebuatin makanannya itu orang yang dia cintai. Kayak gitu. Cinta tuh memang menggebu-gebu. Ada yang bilang cinta itu menyakitkan. Bukan. Menyakitkan itu bukan cinta. Cinta itu menyenangkan. Akibat dari cinta menyakitkan. Akibatnya, kalau semisal cinta sudah, jadi gitu, cinta itu bertempat di hati. Ini setelah aku mempelajari ya, bukan aku ngomong tiba-tiba, enggak, aku udah belajar sebelumnya, aku udah mencari-cari tentang cinta dan akhirnya sekarang aku bisa ngomong kayak gitu. Jadi cinta itu kan bertempat di hati, ya enggak sih? Cinta pada awalnya di saat kita mencintai orang, oh senang, kita bahagia di sana, kita senang, kita semua apa yang kita bisa lakuin, kita pengen lakuin untuk apa? Untuk bisa bersama dia. Akan
Akan tetapi, apabila salah satu ada yang mengkhianati, apabila tujuan dari cinta itu tidak tercapai atau justru dihancurkan, maka akibatnya kita akan merasakan sakit yang sangat dalam. Makanya terkadang cinta itu memandang umur. Terkadang cinta tuh memandang umur. Jangan bilang cinta tuh gak mandang umur. Kayak misalkan anak-anak kelas 6 SD, terus dia mulai sekarang percintaan, dia mulai sekarang, udah orang ahli pacaran lah ya, fuckboy, punya banyak pacar dan yang lainnya. Kalian harus tahu, atau kasihani adik-adik kita, anak-anak kita nanti, dengan percintaan kelas 6 SD ini. Karena apa? Karena efek dan akibat dari cinta itu sangat menyakitkan. Kita gak ngebahas atau kita tidak mengeluhkan tentang dia cinta dengan siapa. Tapi yang kita keluhkan, di saat dia harus menerima sakitnya dari akibat cinta, yang semestinya di umur segitu, di umur kelas 6 SD, dia tidak seharusnya menerima sakit yang sesakit itu. Jadi, tidak pantas untuk anak di bawah umur merasakan sakitnya cinta. Karena akhirnya apa? Itu akan mengganggu ke mental pribadi dia. Maka yang kita lihat anak-anak sekarang, kita lihat anak-anak zaman sekarang, zaman kita sekarang, kita lihat mental mereka begitu mudah untuk hancur. Mental mereka begitu kayak diginin dikit udah baper, diginin dikit udah sakit hati dan yang lainnya. Padahal itu hal biasa misalkan di orang tua kita atau di kita. Karena apa? Karena mereka sering mendapatkan hal yang semestinya mereka belum dapatkan di umur mereka yang kecil, kayak gitu. Dan teman-teman semua, apa yang lebih indah dari cinta? Apa hal yang lebih indah dari cinta? Allah mensifati dirinya dengan apa? Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu memiliki kasih sayang yang begitu besar. Dan kasih sayang pasti memiliki ikatan yang kuat dengan cinta. Ya nggak sih? Gak mungkin kita sayang kalau gak kita cinta duluan. Gak mungkin kita bisa sayang kalau kita gak cinta. Gak mungkin. Nah makanya, kenapa Allah itu memiliki rasa kasih sayang yang begitu besar kepada setiap hambanya? Karena Allah cinta kepada setiap dari kita. Cinta Allah kepada setiap hamba itu adalah kecintaan yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Cinta itu menyenangkan, cinta itu membahagiakan. Maka dari itu, kalau kita ingin bahagia berada di dunia, kita ingin bahagia untuk hidup di dunia ini, maka kasihkan cinta kita kepada pemilik dunianya. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba, ketika Allah mencintai orang, maka apa yang akan Allah katakan kepada Jibril? Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, kesini. Inni uhibbu fulan fa'ahbibtu. Aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Setelah itu Jibril turun kepada penduduk langit. Jibril mengatakan, ya ahlas sama, wahai para penduduk langit, inna Allah wa inni uhibbu fulan. Sesungguhnya Allah dan aku mencintai orang ini. Fa'ahibbu, maka cintailah dia. Dan ketika Allah dan semua penduduk langit telah cinta kepada satu orang ini, maka ketahui, fayudha'u lahul qabulu fil ardh. Orang ini akan diterima di muka bumi. Maksudnya gini, terkadang ada orang yang misalkan kita lihat, orang ini kayak amalannya atau gak baik-baik banget sama orang, dia biasa aja. Bahkan mungkin lebih baik kita sama orang. Tapi kok orang ini lebih banyak yang mencintai ya. Orang ini kemana-mana disambut, disanjung. Kenapa ya? Bisa jadi karena dia sudah keterima duluan di langit. Bisa jadi karena malaikat dan Allah sudah mencintai orang ini. Akhirnya rahmat Allah itu turun kepada penduduk bumi untuk mencintai satu orang ini. Nah makanya untuk kita, cinta kita, kalau misalkan kita kasih ke Allah atau kita ngemis cinta Allah, kita bisa mendapatkan cinta Allah, maka penduduk bumi akan mencintai kita. Itu kunci. Itu adalah kunci. Kalau kita dapat cinta Allah, penduduk bumi akan cinta kepada kita. Tapi sekarang, kan seolah-olah cinta kepada makhluk Allah itu lebih indah daripada cinta ke Allahnya, ya nggak sih? Cinta kepada orang, manusia yang Allah ciptakan, itu seolah lebih indah. Bahkan kayak kita gak terlalu mikirin dosa kalau semisal sama mereka. Kita gak terlalu yang kayak mikir, ntar kita dosa nih jalannya. Kita gak terlalu mikir ke sana.
Tapi yang kita pikir apa? Yang kita pikir, yang penting aku selalu bisa bersamamu. Aku adalah orang yang akan selalu menjagamu. Dan kamu adalah orang yang harus selalu ada bersama. Maka orang-orang ini gak peduli tuh. Gak peduli terhadap kecintaannya ke Allah. Yang penting orang ini, yang penting pasanganku, yang penting cowokku, yang penting cewekku. Ini adalah pikiran yang menyempitkan jalan dunia kalian. Karena apa? Karena kalian mencari cinta makhluk Allah dan tidak memperdulikan cinta penciptanya. Tahu nggak sih? Kita mencari cinta makhluk Allah dan kita tidak memperdulikan cinta penciptanya. Karena seandainya kita meraih cinta penciptanya, maka mudah bagi kita atau mudah bagi sang pencipta untuk menjadikan dirinya milik kita. Benar, benar. Kan kalau misal kita nyarinya cinta Allah, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan orang yang kita inginkan sebagai pasangan hidup kita. Mudah. Tapi kalau semisal kita mencari cinta makhluknya, maka bisa jadi Allah potong, Allah tarik, Allah tutup jalan kita. Mau ngapain kalau udah Allah yang tutup? Mau gimana? Oh, aku cinta sama kamu, aku akan berkorban gini-gini. Allah tutup, mau apa? Mau apa? Kalau Allah tutup mau gimana? Aku bakal terus berkorban. Iya, Allah tutup, mau gimana? Kan bisa. Nah, maka dari itu, kalau misal mau cinta, taruhlah cinta pada tempatnya. Jangan sampai kita mencintai orang bukan pada tempatnya. Dan teman-teman semua, kalau misal kita membicarakan tentang perihal cinta ya, ada suatu kisah. Kalian pernah dengar Majnun Laila? Ada Majnun Laila ya. Kenapa dinamain Majnun? Majnun tuh dalam bahasa Arabnya gila. Gila. Laila itu nama wanita. Laila ya. Jadi setelah itu orang yang disifati dengan Majnun Laila ini, jadi Majnun Laila ini seorang cowok, laki-laki yang dia cinta tergila-gila sama Laila. Cinta tergila-gila sama Laila. Setelah itu orang ini seringnya dia mencium, yang dia cium tembok rumahnya Laila. Tembok rumahnya dia cium. Karena apa? Setelah itu ada orang nanya kayak, ngapain kamu itu nyium temboknya Laila? Kok ngapain gitu? Itu bukan Lailanya. Terus kata orang ini apa? Uqabbilu dzal jidari. Aku mencium temboknya Laila, tembok rumah ini bukan karena temboknya, tapi karena yang hidup di dalamnya. Ini orang cinta, ini gila beneran ya, ini gila beneran. Dan di saat ada seorang bertanya lagi ke dia, jadi orang-orang tuh pada kaget gitu. Kok bisa orang ini tergila-gila sama Laila? Secantik apa sih Laila itu? Seindah apa sih Laila itu? Maka orang ini setelah orang-orang pada kepo ya, pada pengen tahu, terus setelah mengetahui, oh ternyata Laila gak cantik-cantik banget, Laila biasa aja. Terus ada orang yang bilang ke Majnun Laila ini, Laila biasa aja sih, gak cantik-cantik banget. Terus apa kata orang ini? Yang melihat Laila itu mataku, bukan matamu. Jadi bisa jadi di matamu dia biasa aja, tapi di aku yang tergila-gila nih aku. Pas Lailanya ditanya, kok bisa sih dia itu cinta banget sama kamu? Ya Laila bilang, yang melihat aku mata dia, bukan matamu. Aku biasa di mata orang, tapi aku bisa menjadi begitu spesial di mata yang lainnya. Nah maka dari itu, ini adalah perihal cinta ya. Cinta itu menggilakan, ya enggak sih? Siapa yang nggak suka diperhatiin? Siapa yang nggak suka ditanya, kamu habis dari mana? Kamu udah makan belum? Oh, kamu sakit ya? Siapa yang nggak suka digituin? Apalagi cewek-cewek, kalau semisal sakit ya, atau lagi sakit hati, lagi galau gitu kan, terus tiba-tiba ada cowok yang, oh kamu lagi sakit ya? Mau aku temenin nggak? Wah, itu kayak, mau banget gitu loh, kayak seneng digituin tuh, diperhatiin tuh seneng, ngerasa ada yang ngejagain tuh seneng. Tapi ya mau gimana? Syariat yang atau cinta kita lebih kita kedepankan ke Allah dulu, bukan ke manusia, bukan kepada makhluk, bukan kepada apa yang Allah ciptakan terlebih dahulu.
Ada waktunya cinta kita itu bertempat, ada waktunya cinta kita itu bersemi. Tapi kalau misal tontonan kita yang unyu-unyu terus, orang lagi berduaan, ngeliat artis-artis kayak pacarannya seneng banget, wah seru banget nih pacaran, ya tontonan kita itu akan mengubah pola pikir kita yang kita nantinya akan mencari pembelaan dari pacaran. Jadi misal aku pacaran, aku adalah orang yang katakan tahu kalau hukum pacaran itu haram. Tapi setelah aku pacaran, aku bakal bilang apa? Di saat ada orang bilang, ya sih, Mus'ab, pacaran tuh haram. Kamu nih tahu ilmunya, kenapa? Kok kamu masih pacaran sama fulan? Aku bilang, loh, aku pacaran sama dia nih. Enggak, aku gak ngapa-ngapain kok. Aku tuh pacaran sama dia justru ya, kita semakin sering sholat malam. Justru ya, kita semakin sering ibadah. Justru kita semakin khusyuk dalam berdoa. Ada pembelaan-pembelaan yang seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah mulai melihat bahwa dalam pacaran bukan perihal yang buruk. Karena yang kita lihat dengan mata kita, orang-orang berpacaran. Akhirnya yang kita cari pembelaan dari pacaran itu sendiri. Padahal, ya jelas kita dosa dengan itu. Membela sesuatu yang haram, pahala atau dosa? Dosa pastinya. Dan ingat satu kaidah ini. Tidak ada perihal yang mendekatkan atau tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita semakin dekat ke Allah melalui jalan yang haram. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah melalui jalan yang haram. Oh, pacaran semakin dekat sama Allah. Bohong, kosong omongannya. Kosong. Ada. Haram ya akhi. Gak mungkin kamu dengan suatu haram itu semakin dekat sama Allah. Bisa jadi tahajud, mau doamu bukan karena Allah. Karena dia. Yang dimana? Yang kita ketahui bahwa syarat diterima amalan dua. Yaitu ada dalilnya. Atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mengikuti jalan Nabi ada dalilnya. Sekarang kalau misal kita memang berdoa udah benar nih berdoa. Tapi yang kita maksudkan atau gak ikhlas karena Allah tapi karena dorongan dari dia, ya terus mau apa kita, gak bakal diterima. Jadi gak ada sesuatu yang bisa membuat kita semakin dekat dari Allah melalui jalan yang haram. Tidak ada. Itu mutlak. Jangan mencari pembelaan dari sesuatu yang haram. Di saat kita melakukan haraman, aku itu haram. Udah, gak ada lagi. Gak usah bilang, ini begini. Mungkin kamu mendapatkan hikmah dan kebaikan. Akan tapi jangan pernah membela bahwa itu akan mendekatkanmu ke Allah. Tidak mungkin. Kayak gitu. Dan teman-teman semua, dalam permasalahan cinta ini, jangan selalu memikirkan cinta terhadap lawan jenis. Jangan selalu memikirkan cinta kepada lawan jenis. Jangan. Karena cinta itu memiliki ribuan makna, ribuan orang, ribuan makhluk yang harus kita cinta. Cinta itu harus kepada ribuan makhluk. Siapa aja mereka? Orang-orang sekitar kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan kita kalau misal kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sekarang gini deh. Jujur aja. Kita udah lupa kan. Kalau dengan saudara se-Islam sekitar kita, nggak ada tuh kayak keinginan kita untuk mencintai mereka sama seperti cinta kita ke diri kita sendiri. Nggak ada. Justru kalau semisal kita terlalu baik sama mereka, kita bakal mikir, kita adalah orang paling baik. Padahal itu hak mereka sebagai saudara kita sesama muslim. Maka cinta kepada mereka itu merupakan kewajiban kita. Cinta kepada orang sesama Islam sama dengan mencintai diri kita sendiri. Kita gak suka dipukul, kita gak suka digolimi, kita gak suka diiriin, dihasatin sama orang. Kita gak suka dijailin. Cintai mereka. Berikan perihal yang sama kepada mereka. Cintai mereka. Dan barang siapa yang mencintai makhluk-makhluk Allah, maka bisa jadi itu penyebab Allah untuk mencintai kita nanti. Kayak gitu. Jadi jangan lupakan hadis ini teman-teman. Karena pas aku dengar hadis ini, sebenarnya aku hafal hadis ini dari lama, dari SMP mungkin ya. Cuma pas aku dengar lagi penjelasan Syekh tentang hadis ini, aku teringat kembali bahwa
itu penting dan kita sudah melupakan. Sebagai seorang muslim, mana dari kita yang berusaha untuk mencintai orang sekitar kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri? Di mana itu? Di mana hadis ini? Dan ingat, ancamannya tidak akan sempurna keimanan kita kalau belum mencintai saudara kita sama seperti diri kita mencintai diri kita sendiri. Dan juga Nabi SAW bersabda apa? Al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Yang dimana muslim satu dengan yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menarik di antara mereka, yang saling membantu, satu runtuh bantu. Kayak gitu. Oke. Dan teman-teman semua, membahas lagi tentang perihal cinta. Aku dengar perkataan Ustadz Handi Boni terhadap perihal ini. Ustadz Handi Boni pernah mengatakan seperti ini. Jangan pernah ajarkan laki-laki cara untuk mencintai. Karena mereka adalah makhluk yang paling jago, yang paling pintar untuk mencintai, bahkan menjaga cinta tersebut. Dan jangan pernah ajarkan wanita apa arti dari kesetiaan. Karena mereka adalah makhluk yang paling setia. Jadi, wanita memang banyak yang setia, Masya Allah. Kita lihat dengan mata kita sendiri sekarang, atau dengan telinga kita sendiri, kabar-kabar tentang banyaklah perselingkuhan. Sekarang, kalau aku tanya, apakah mereka tidak cinta? Apakah mereka sudah tidak cinta lagi? Kalau mau dikulit, kalau mau dibahas, mau digali, mereka masih cinta. Aku yakin seorang suami yang sudah mentalak istrinya masih ada rasa cinta dalam suami ini. Masih ada. Tapi mereka bisa jadi karena rumah tangga mereka tidak dibangun atas dasar agama, tidak dibangun atas dasar ingin mendekatkan diri ke Allah, maka akhirnya setan dia sukses untuk menjalankan misinya. Misi setan terhadap orang yang sudah menikah apa? Menjadikan mereka semua hancur, menjadikan mereka semua cerai-berai, menjadikan mereka semua berpisah. Dan di kalangan para setan, di kalangan para jin, iblis mengapresiasi salah satu anak jin yang bisa membuat kedua rumah tangga atau dua orang yang sedang berumah tangga bisa berpisah. Maka itu sebuah apresiasi. Nah, makanya kalau semisal hubungan rumah tangga atau hubungan halal seseorang tidak dibangun atas dasar cinta kepada Allah, atau kita bahasakan gitu, cita-citanya, tujuannya bukan karena Allah, bukan ingin mendekatkan ke Allah, maka hati-hati. Bisa jadi setan akan sukses melaksanakan misinya, yaitu akan membuat kita semua berpisah dari pasangan halal kita. Dan itu bisa jadi karena setan, beneran karena setan. Ya kita lihat lah, banyak yang kasus perceraian karena apa? Perselingkuhan terlebih dahulu. Jelas ini setan. Kayak gitu. Jadi teman-teman semua, cinta itu adalah perihal yang sangat indah. Tapi akibat dari cinta adalah perihal yang sangat menyakitkan. Yang dimana kita harus siap untuk disakiti. Kita harus siap untuk menerima akibat cinta tersebut. Dan kalau semisal orang sudah mencintai, maka di sanalah ada cita-cita, ya enggak? Di sana ada cita-cita, tujuan. Aku cinta sama kamu, oke? Bukan cuma sekedar cinta, tapi aku sayang, aku cinta, aku ingin terus bersamamu. Tujuan kita kemana? Apa yang kita tuju? Oh, aku ingin membangun rumah tangga. Oh, aku ingin bangun bisnis sama kamu. Ada tujuan dari cinta itu sendiri. Yang dimana setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Jadi cita-cita di dalam cinta itu ada. Cita-cita di dalam kita. Ada enggak Kak? Cinta yang tidak ada cita-citanya? Oh ada. Oh gimana Kak? Ya mungkin para buaya yang mereka hanya mencintai dan meninggalkan. Padahal cinta itu semestinya memiliki cita-cita dan tujuan. Nah makanya kalau orang udah cinta, maka mereka punya tujuannya kemana? Ada tujuannya. Dan setelah seseorang menikah nanti, maka harus menjadikan tujuan kebersamaan mereka, tujuan cinta mereka untuk mendekatkan diri kepada pemilik cinta itu sendiri. Dan yang salah persepsi atau banyak perihal yang salah dari kita,
salah tangkap, salah nilai ya, bahwasanya cinta itu harus sebelum menikah. Tidak teman-teman cinta. Tidak teman-teman semua. Enggak harus kayak gitu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Allah yang menjadikan kalian dari kebesaran Allah, menciptakan pasangan di antara kalian. Allah yang menciptakan pasangan di antara kalian. Jadi Allah yang menjodoh-jodohkan kalian, atau Allah yang merestui pernikahan halal kalian, kan semua tidak akan terjalan kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Nge-lag ya. Sinyalnya nge-lag-ngelegan. Aku barusan baca message. Videonya suka nge-lag sangat. Tapi suaranya baik. Yang punya urusan silahkan. Aku tidak menahan ya. Tapi suaranya nge-lag-ngelegan nggak? Yang penting itu suaranya. Oke. Baik. Teman-teman semua, jadikan percintaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cinta kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka semakin dekat pula Allah bisa menurunkan cinta itu. Ingat, cinta itu adalah perihal khalqiyah atau ja'liyah. Buatan. Cinta itu buatan. Cinta itu Allah yang menciptakan. Oke? Cinta itu Allah yang menciptakan. Jadi, jangan pikir kalau aku gak cinta sama dia, aku gak bisa hidup sama dia. Enggak. Tapi cinta itu Allah yang menciptakan. Di ayat Allah, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah yang menjadikan kalian bisa saling menyayangi, itu Allah. Maka dari itu, kalau semisal orang menikah dan tidak mendekatkan diri ke Allah, maka cinta mereka nantinya bisa hilang. Sebagaimana cinta bisa datang, maka cinta itu akan bisa hilang nantinya. Sebagaimana cinta itu indah, maka akibatnya cinta itu akan menyakitkan nantinya. Nah, makanya kalau semisal kita sudah menikah nantinya, terus belum memiliki atau hilang rasa cinta di kita, bisa jadi karena kita semakin jauh dari Allah. Coba untuk mendekatkan diri ke Allah lagi, insya Allah cinta kita akan kembali lagi. Cinta kita akan mulai terpupuk lagi. Karena apa? Allah yang menurunkan cinta itu pada setiap hati hambanya. Baik, teman-teman sekalian, tanda dari cinta itu apa? Apa tanda dari cinta? Aku cinta sama dia. Ada tanda enggak sih? Ada tanda yang mutlak enggak? Ada yang bisa jawab? Tanda mutlak dari orang yang sudah mencintai. Ada yang bisa jawab? Kepikiran terus, Ustaz. Gimana? Ulangi, mohon maaf. Kepikiran mulu sama orangnya. Kepikiran mulu sama orangnya. Oke, bisa jadi. Yang lainnya, jawaban yang lain? Kayak Kurang jelas suaranya, mohon maaf. Ulangi. Apa? Baik, ada lagi yang mau mencoba? timbul rasa ingin tahu, Ustaz. Timbul rasa ingin tahu. Oh, berarti pengen kenal lebih. Oke, bisa. Bagus. Baik. Bisa jadi, kita kalau semisal udah cinta sama orang, kita bakal kepikiran terus sama orang itu. Tapi masalahnya, kalau semisal kita udah cinta dan memiliki. Nah, oke. Kalau semisal kita udah cinta dan memiliki, apakah kita akan terus memikirkan tentang dia? Oh, dia udah punya kita kok. Udah enggak ya, enggak sih? Udah enggak. Terus yang kedua tadi, kita akan, apa tadi? Mohon maaf. Yang kedua tadi, jawabannya apa? Timbul rasa ingin tahu, Ustaz. Timbul rasa ingin tahu. Baik, kalau semisal kita udah selalu bersama dia, apakah rasa ingin tahu akan selalu ada? Masih selalu ada? Enggak juga. Ya enggak? Bisa jadi itu sudah hilang. Tapi, tanda cinta yang mutlak itu adalah mengikuti. Itu. Tanda cinta yang mutlak, itu kita suka dengan dia. Kayak gini contohnya. Ini contoh secara umum aja. Aku fans Ronaldo, misalkan. Aku gak fans sama Ronaldo, cuman misalkan aku fans Ronaldo. Ronaldo, bajunya nomor punggungnya 7. Aku bakal pakai baju nomor punggung 7.
Ini cinta yang mutlak, suka mengikuti orang yang dia cintai. Orang yang mencintai itu akan suka mengikuti orang yang dia cintai. Contoh, Ronaldo kalau jalan pas lagi main bola, dia jalannya kayak gini, dia larinya kayak gini, cara nendangnya kayak gini. Aku sebagai fans Ronaldo, aku bakal berusaha untuk apa? Untuk sama seperti fansku. Kayak gitu. Untuk sama seperti orang yang aku ngefans sama dia. Kayak gitu. Nah, maka dari itu, teman-teman semua, kalau misal kita mencintai orang, maka ada timbul rasa di kita untuk ingin mengikuti dia, ingin sama seperti dia. Kayak gitu. Ingin sama seperti dia. Oh, kalau misalkan kita cintanya sama pasangan kita kan? Oh, ya enggak. Kita gak ingin sama seperti dia. Cuman kita ingin atau apa yang dia, sesuatu yang orang kita, gimana sih bahasanya? Sesuatu yang tidak kita cintai, akan tetapi orang yang kita cintai suka dengan itu, bisa jadi kita bakal suka sama sesuatu. Misalkan kita gak suka sama katakan bau bensin. Ini random aja. Kita katakan gak suka sama bau bensin. Orang yang kita cintai, suka mati-matian sama bau bensin. Bisa jadi kita bakal suka sama bau bensin nantinya. Karena apa? Karena orang yang kita cintai suka. Nah, dan ayat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita ya. Tapi ini firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yastaghfir lakum dzunubakum." Katakan, apabila kalian mencintai Allah, ini loh jalannya dari aku, kata Nabi, jalannya itu ikuti jalanku, itu tanda cintamu ke Allah. Ikuti jalanku, itu tanda cintamu ke Allah. Dan setelah itu, apa yang bakal kita dapatkan kalau kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah akan mencintai kita. Yuhibbukumullah. Dan kalau Allah telah mencintai kita, apa yang akan kita dapatkan? Wa yastaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat Allah, kita pun akan selalu meminta ampun kepada Allah tentang dosa-dosa kita nantinya. Yang dimana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau semisal kita sudah cinta sama Allah, kita akan suka meminta ampun sama Allah. Karena itu cara yang diberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan suka untuk mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cara pendekatan Nabi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita akan selalu meminta ampun yang dimana Allah akan mengampuni kita. Itu tanda cinta kita ke Allah. Nah, jadi sebagaimana para sahabat terdahulu, para sahabat itu ada yang, kenapa kamu, orang bertanya, kenapa kamu kok berjenggot? Kenapa kamu kok begini? Mereka tidak menjawab dengan dalil. Terkadang mereka tidak menjawab dengan dalil. Mereka tidak menjawab, oh ini sebuah kewajiban. Tidak. Tapi yang mereka jawab adalah, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini. Karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Itu jawaban mereka. Yang menandakan bahwa itu adalah cinta mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda orang yang mencintai itu akan menyukai atau mengikuti jalan orang yang dia cintai. Kayak gitu. Nah, maka dari itu, terkadang dalam percintaan, dalam kasus percintaan, aku mencintai dia, gak semuanya sama, ya gak sih? Gak semuanya sama. Terkadang kita berbeda. Dia suka ini, aku suka ini. Yang menjadikan perbedaan itu terkadang benturan. Karena aku suka ini, dia gak suka, akhirnya kita benturan dengan itu. Akan tetapi, karena cinta yang begitu besar, maka timbullah sifat dan rasa memaklumi. Ya gak apa-apa, daripada aku kehilangan orang yang aku cintai, maka lebih mending aku menghilangkan egoku terhadap ketidaksukaanku dengan hal ini. Kayak gitu. Kalau sudah cinta, maka akan memaklumi. Kalau sudah cinta, maka dia lebih memiliki atau lebih memilih orang yang dia cintai daripada apa yang dia cintai. Sesuatu yang dia cintai. Bahkan bisa jadi sesuatu itu menjadi perihal yang sangat dia cintai. Karena apa? Karena orang yang dia cintai. Dan teman-teman semua, cinta itu tidak akan atau tidak selalu ada di saat orangnya ada. Ya, kadang cinta itu mirisnya kayak gitu. Tidak selalu ada di saat orangnya ada. Contoh, ada orang-orang
yang mulai timbul rasa cintanya, atau dia merasa bahwa dia memiliki rasa cinta yang dalam terhadap orang tersebut di saat orang ini harus tiada. Maka dari itu, jangan sia-siakan cinta kita kepada orang sekitar kita. Jangan sia-siakan cinta orang sekitar kita kepada kita. Karena bisa jadi kita akan menyesal dengan peninggalan mereka. Tunggu, aku lihat jam dulu. Setelah itu aku mencerita. Oke, satu cerita. Satu cerita buat kita semua yang bisa kita jadikan ibrah ataupun pelajaran untuk kita semua. Kayak gini. Ada sebuah cerita. Ini yang kita bakal lihat kasus percintaan yang sangat sadis di sini. Aku singkat aja ceritanya. Jadi ada seorang laki-laki yang backgroundnya bukan agamis. Dia tidak tahu agama sama sekali. Laki-laki ini gak paham dengan agama. Dan ada seorang wanita yang Masya Allah, dia sudah beragama dengan indah, bagus dalam agamanya, dan sudah berjada. Qadarullah, atas takdir Allah, maka bertemulah laki-laki dan perempuan ini, yang dimana orang tua laki-laki dan orang tua perempuan ini menjodohkan anaknya. Akhirnya pun laki-laki tanpa background agama dan wanita dengan ahli agama ini, mereka harus menikah dengan penuh perbedaan. Setelah itu, apa yang terjadi? Gesekan dalam rumah tangganya. Pasti benturan dalam rumah tangganya. Dan akhirnya pun, dan akhirnya pun si laki-laki ini, dia selalu jengkel dengan kebiasaan istrinya yang suka akan tarbiyah. Tarbiyah ini belajar. Ya kalau kita taklim kayak sekarang gini. Tapi mengharuskan datang kepada suatu tempat. Si suami bilang, wahai istriku kayak, Bu gitu, Mi, udah deh, gak usah tarbiyah mulu. Abi tuh capek tahu, harus nganterin Umi ke tarbiyah, nanti harus pulang lagi. Terus Abi masih ada kerjaan di kantor, harus balik ke kantor. Abi capek. Si Umi bilang, tolonglah Bi, jangan hapuskan atau jangan hilangkan kebiasaan tarbiyah Umi. Karena cuma seminggu sekali Umi punya jadwal ini, dan di sanalah jadwal Umi untuk ketemu sama teman-teman Umi. Setelah itu, subhanallah, mereka berdua dikaruniai anak laki-laki. Yang Umi ingin anak laki-laki ini bernama Muhammad, Islam. Yang ayah ingin anak laki-laki ini nama duniawi. Kita katakan Michael. Aku lupa namanya. Kita katakan Michael. Dan akhirnya, tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak, akhirnya ujung-ujungnya si ayah manggil anaknya Michael, si ibu manggil anaknya Muhammad. Bayangin seberapa berat hidup seperti ini. Seberapa berat hidup seperti ini. Dan setelah itu, setelah sekian tahun, bapak ini selalu mengeluhkan tentang tarbiyah. Udah terus tarbiyah, capek. Terus kata ibu ini bilang, Umi ini bilang, Abi, gini aja. Sebenarnya Umi itu sempat atau sering iri dengan orang-orang yang suaminya lebih sibuk daripada Abi. Yang dimana suami ini senantiasa mengantarkan istrinya ke tempat tarbiyah, dan sebelum mereka berdua berpisah, si suami mengecup kening istrinya, yang menandakan mereka dalam keadaan bahagia. Setelah itu suami ini membiarkan, marah kembali. Intinya teruslah marah di antara mereka berdua, itu jalan sekian tahun. Dan subhanallah, mereka dikaruniai anak kedua perempuan, yang dimana sama kasusnya seperti anak pertama tadi, bahwa si bapak ingin anaknya ini dan si ibu ingin anaknya ini. Dan akhirnya tetap si bapak memanggil ini dan ibu memanggil nama yang berbeda. Dan setelah itu teman-teman semua, karena bapak ini selalu jengkel akan tarbiyah ibu ini, akan tarbiyah Umi ini, akhirnya pun si bapak pada suatu hari, si bapak ini mendapat telepon dari istrinya. Jadi waktu tarbiyah istri, bapak ini ngantar ke tempat tarbiyahnya, dan kalau istri sudah mau pulang, bapak ini suaminya harus menjemput. Nah, si istri ini sudah diantar ke tempat tarbiyahnya, dan si suami dia malas untuk ngejemput pulang. Akhirnya si istri nelpon, nggak diangkat, sengaja. Setelah itu si istri ngechat, SMS. Pak, tolong jemput Umi. Karena ini hari sudah mulai gelap, matahari sudah mau terbenam, dan pemilik rumah pun akan segera
keluar dari rumahnya. Mereka memiliki piknik sendiri yang mengharuskan Umi harus pulang cepat. Gak dibalas. Sama suami ini sengaja gak dibalas. Dan pada akhirnya si istri ini memberanikan diri. Dia berkata, Bi, ya sudah, kalau semisal Abi sibuk atau tidak bisa menjemput Umi, maka izinkan Umi pulang sendirian. Semoga Umi bisa pulang dengan keadaan selamat. Tolong doakan ya. Abi, suami, melihat SMS yang seperti itu, sempat tenang. Karena apa? Karena suami berpikir, oh nanti aku gak perlu nganter dia lagi. Dia sudah bisa mandiri, nanti dia bisa pulang lagi. Dan pada akhirnya, si istri yang biasanya jam 6, jam 7 sudah sampai di rumah, gak sampai-sampai. Si suami panik. Terus sampai jam 8 belum sampai, jam 9 belum sampai. Ditelepon gak diangkat. Dan akhirnya ada telepon dari istrinya. Pas diangkat, kata suami ini, suara yang aku dengar itu adalah suara asing yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Dan ternyata itu bukan istrinya, orang lain. Pas diangkat teleponnya, suami ini bilang, halo, kamu di mana? Kamu tersesat atau gimana? Kata yang ditelepon ini, maaf Pak, apakah ini benar dengan Bapak ini, suami dari ibu ini? Oh iya benar. Pak, tadi ibu ini kelihatannya setelah sholat maghrib, dia menunggu angkot di pinggir jalan. Dan kebetulan ada sebuah mobil yang melaju kencang, yang mengharuskan ibu ini tertabrak oleh mobil itu. Dan sebenarnya mobil tadi sudah berusaha untuk melarikannya ke rumah sakit. Akan tetapi, karena banyaknya darah yang keluar, maka ibu ini tidak tertolong. Sekarang ibu ini ada di rumah sakit. Ini tepatnya di kamar mayat. Kaget bapak ini. Si suami langsung buru-buru lari atau berangkat ke rumah sakit. Dan akhirnya pun setelah sampai di rumah sakit, si suami langsung mendatangi kamar mayat istrinya. Dan setelah itu, istrinya ini ada orang yang ngejagain istri. Terus si suami bilang, Tadi gimana keadaannya? Pak, saya tidak diizinkan sama orang ini, sama istri Bapak, untuk memegang ataupun membuka cadarnya. Karena dia tidak ingin ada seseorang yang bukan mahramnya, dan dia dalam keadaan terbuka cadarnya. Subhanallah. Dan suami ini menceritakan bagaimana kebaikan istrinya. Istrinya adalah orang yang suaminya sering melarang dia sholat. Istrinya adalah orang yang sering dilarang untuk melakukan kebaikan. Istrinya adalah orang yang tidak pernah diberi uang jajan. Tidak pernah. Tapi istrinya adalah orang yang tidak pernah meminta uang jajan. Ya, pakaian yang dipakai istrinya itu adalah pakaian dari awal pernikahan yang dimana dia tidak memiliki lagi kecuali pakaian. Istrinya Masya Allah, walaupun penuh kezaliman yang dilakukan suami, akan tetapi istri tidak pernah hilang atau tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan akhirnya dengan meninggalnya sang istri, suami pun sadar bahwa cinta dia semestinya dia berikan kepada istri orang ini. Cinta yang dia miliki semestinya dia berikan kepada orang yang menjadi istrinya ini, akan tetapi sudah telat. Mau gimana lagi? Dan alhamdulillah si suami ini sudah berubah menjadi baik. Si suami ini menjadi orang yang Masya Allah, bahkan dia menjadi orang yang ikut tarbiyah sekarang. Akan tetapi satu hal yang dia sesali, aku tidak bisa membuktikan, membahagiakan kepada istriku bahwa aku telah mengikuti jalannya sekarang. Bagaimana bahagianya dia apabila dia masih hidup sekarang bersamaku, dengan kita yang kehidupannya satu jalan seperti ini. So, cinta itu tidak selalu di saat orangnya masih ada, tapi bisa jadi cinta kita muncul dan di sana kita menyesal di saat orang itu sudah. Ini yang bisa disampaikan, mungkin udah waktu ya. Dan mungkin ke sesi tanya jawab. Baik, hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Materi malam ini sangat-sangat luar biasa. Dari pemateri yang tentunya juga Masya Allah tak kalah luar biasa.
Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, tafadhol bisa melalui on mic, dan untuk on mic mungkin hanya 3 pertanyaan saja dan sisanya dilanjut di kolom chat. Tafadhol mungkin dari apa ini yang saya hand Ar-Rahman, tafadhol. Saya ingin berikan pertanyaan. Bagaimana cara terbaik mendekati seseorang yang kita cintai? Waduh, parah. Ya, mungkin hanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara terbaik untuk mendekati orang yang kita cintai adalah dengan mendekati pencintanya terlebih dahulu. Kita memperbaiki diri kita. Kita memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk meraih cinta Allah. Setelah itu, kita mendekati cara dia. Ingat, cara terbaik adalah cara yang halal. Cara yang terbaik adalah cara yang benar, yang halal, yang sesuai dengan syariat kita. Dengan syariat kita. Karena Islam adalah agama yang cuman Islam, agama yang memperbudak orang yang memegangnya. Coba kita lihat di agama lain, ada nggak orang yang kayak orang Islam gitu dalam agamanya? Oh jangan, ini haram, nggak boleh. Ada nggak dalam agama lain seperti itu? Nggak ada, nggak ada. Hanya Islam yang mencintai agamanya dengan sepenuhnya. Maka dari itu, cara terbaik adalah cara Islam. Cara terbaik adalah cara yang dianjurkan oleh syariat kita. Kita pertama memperbaiki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya kita mendekatkan diri kepada orang itu dengan cara terbaik. Datengin orang tuanya, bilang bahwasanya aku suka pada anakmu, yang dimana aku memiliki tujuan baik untuk menjalin hubungan yang halal, bukan yang haram, bukan yang bermain-main. Maka di sanalah cara terbaik untuk membuktikan cinta kita. Adapun cara untuk mencintai yang baik, maka cara mencintai adalah dengan penuh kasih sayang dan menjauhi keboliman-keboliman. Jadi, karena ada cara mencintai yang salah. Jadi kayak, aku cinta kalau misal cara mencintaiku itu kalau aku larang dia dari ini, itu banyak hal. Itu terlalu rumit ya. Cara mencintai yang baik, ya sudah. Jalani rumah tanggamu dengan baik. Kalau ada kesalahan, ditegur. Itulah cara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Menegur apabila salah. Kalau nggak salah, ya gak usah ditegur. Gak usah terlalu suudon gitu. Barakallah. Baik, Masya Allah. Mungkin dari Ukti Anita Ratna, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Biasanya kan kalau kita lagi mencintai seseorang itu justru bakal menjerumuskan kita ke suatu hal yang maksiat. Bagaimana cara menghindari hal maksiat tersebut? Oke. Cara menghindari hal maksiat. Ada pepatah gini, ada kata-kata kayak gitu. Jangan pernah ngeremehin setan. Jangan pernah remehin setan. Jadi, ya misalnya kita gini. Aku bisa pacaran tanpa berbuat haram, tanpa pegangan tangan, tanpa jalan bareng sama dia. Enggak. Jangan pernah remehin setan. Jadi yang kita jauhi adalah penyebab untuk terjatuh kepada keharaman. Bukan hanya keharamannya. Jadi, semisal gini. Aku gak boleh main bola karena kakiku misalkan baru operasi. Gak boleh main bola. Terus karena aku hobi banget main bola, akhirnya aku rasa kakiku udah oke, udah biasa aja. Akhirnya aku coba untuk datang ke lapangan, tapi aku gak mau main bola. Aku cuma datang aja, cuma pengen liatin orang main bola. Itu niatku di awal. Tapi karena aku ngerasa kakiku udah oke, walaupun sebenarnya belum boleh main bola, akhirnya karena aku hobi bola, karena aku cinta bola, aku coba untuk main bola itu. Padahal hal yang benar gimana? Jangan datang ke lapangan bolanya.
Jangan datang ke lapangan bolanya, kamu tiduran di rumah. Jangan datang ke lapangan bolanya, karena itu akan menarik kamu untuk main bola. Nah, jadi jangan bilang, aku mau menjalin hubungan sama dia, cuman sekedar komitmen kok, gak ngapa-ngapain. Gak bisa. Jangan komitmennya itu sebelum halal. Kalau mau komitmen yang halal, bisa. Gimana caranya? Komitmen sama orang tuanya. Ada sistem kayak booking gitu ya, bukan booking, tapi bahasanya sistem kayak ngunci. Jadi kayak aku udah minta cewek ini, jadi cewek ini nanti gak boleh menerima siapapun. Lamarannya kapan? Oh mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, tapi udah dikunci. Kayak gitu. Bisa kayak gitu ke orang tuanya, tapi gak boleh ke ceweknya. Kayak gitu. Jadi cara terbaik atau cara untuk tidak terjerumus kepada yang haram, menjauhi penyebabnya. Bukan hanya ingin menjauhi yang haram, tapi penyebabnya kita lakukan. Oke? Penyebabnya jauhi, insya Allah kita akan aman. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, Masya Allah. Pertanyaan. Baik, mungkin dari Kak Salsabila, Fadol jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya, definisi mencintai dalam diam itu sebenarnya seperti apa? Definisi mencintai dalam diam. Maksudnya, ini lebih ke kagum sih, lebih ke kagum. Karena kalau semisal orang bilang, aku cinta dia tapi dalam kediaman kita, itu sepertinya susah ya. Ada orang yang benar-benar mencintai dalam kediaman. Enggak. Lebih ke kagum sih. Orang ini kagum, dia tuh suka sama ini orang gitu. Tapi mungkin bisa jadi orang ini cinta. Karena apa? Karena dia melihat kebaikan-kebaikan orang. Mencintai dalam diam adalah menginginkan orang itu, tapi tidak melakukan aksi. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Dan dia melakukan aksinya atau usaha dia bukan dari bagaimana dia berjuang dari fisik. Tapi dia usaha dia, yaitu berdoa kepada pencipta dia untuk menjadikannya bersamaku dalam hubungan yang halal. Gitu. Itu yang aku tahu. Wallahu a'lam. Apaan Kak yang on mic, mau ditambah lagi apa? Terserah. Kalau saya ngikut adminnya. Boleh. Kalau saya boleh aja. Nggak apa-apa. Nah, ya udah. Baik, mungkin dari Ahli Chandra Mahendra, Tafadol, yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketahui bersama Ustaz bahwasanya cinta sebagai fitrah manusiawi dan cita-cita adalah hasrat jiwa dan keinginan hati. Namun kedua hal ini juga bisa saling bertentangan. Pertanyaan saya, seperti apakah sikap kita ketika antara cinta dan cita-cita saling bertabrakan, Ustaz? Mana yang harus kita pilih dahulu, cinta atau mendahulukan cita-cita kita? Baik. Seperti ini. Cita-cita yang dimaksud di sini, insya Allah itu adalah tujuan maksudnya ya. Tujuan. Terkadang bisa jadi cinta yang harus kita dahulukan, tapi terkadang kita bisa harus lebih mendahulukan tujuan kita. Tergantung, bandingkan antara cinta dan tujuannya. Contoh kayak gini. Kita ingin dalam rumah tangga kita ingin memiliki rumah tangga yang dalam rumah kita itu selalu suka berzikir, suka terhadap Al-Quran. Itu tujuan kita, itu cita-cita kita. Kita ingin memiliki rumah tangga yang Islam, itu tujuan. Akan tetapi sangat disayangkan, kita sudah terlanjur mencintai orang yang tidak suka terhadap kehidupan Islam. Kita udah cinta nih sama orang, tapi dia gak suka sama kehidupan Islam. Maka di sini yang harus kita perjuangkan, yang harus kita unggulkan yang mana? Tujuan kita. Tujuan kita. Yang paling benar menurut syariat yang mana? Tujuan kita. Maka tinggalkan cinta kita dari orang yang tidak mencintai tujuan kita, dari orang yang tidak ingin tujuan kita terrealisasikan, tinggalkan dia. Cari orang yang sesuai dengan tujuan kita. Dan bisa jadi cinta yang lebih kita dahulukan. Contoh kayak gini. Cinta kita sudah berada di jalan yang benar. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak tergantung cinta kita kepada siapa. Jadi misalkan cinta kita kepada orang tua itu adalah perihal cinta yang harus
kita nomor satukan ya, setelah Allah, Nabi, kemudian kedua orang tua. Nah, terkadang tujuan hidup kita pengen jadi orang yang ada yang telepon. Oke, biarin. Terkadang kita ingin menjadi orang sukses dalam dunianya, kita ingin menjadi pria yang ahli dalam bidang dunia. Tapi orang tua kita menginginkan kita untuk selalu ada bersamanya. Orang tua kita menghambat kita dari tujuan kita yang seperti itu. Mana yang harus lebih kita dahulukan? Maka cinta kita kepada orang tua yang harus kita dahulukan. Jadi tolak ukurnya adalah mana yang lebih sesuai dari syariat, mana yang lebih syariat mendukung itu. Apakah cinta kita ataukah tujuan kita? Apa-apa yang diberatkan syariat, maka itu yang harus kita pilih. Wallahu a'lam. Begitu. Baik, Masya Allah. Kita lanjut ke yang di kolom chat ya, Kak. Baik. Pertanyaan dari Tri Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, Ana izin bertanya. Hal-hal apa saja yang bisa menghambat cita-cita seseorang dan bagaimana dengan seorang laki-laki yang tidak memiliki rencana apapun untuk hubungannya? Baik. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghambat cita-cita seseorang itu bisa jadi banyak hal ya, karena ekonomi, bisa jadi karena banyak hal, bisa jadi karena keadaan, intinya banyak hal. Penghambat cita-cita itu banyak hal, tergantung cita-citanya kemana. Tapi biasanya orang apabila memiliki cita-cita yang jujur, dia benar-benar ingin seperti itu, maka dia akan mengusahakan walaupun banyak pertentangan dalam keadaannya, dia akan selalu berusaha untuk mendapatkan atau meniti jalan dengan apa yang dia cita-citakan. Dan bagaimana dengan seseorang lelaki yang tidak memiliki rencana apapun untuk hubungannya? Ya, kalau semisal lelaki yang seperti ini, berarti dia tidak bisa dikatakan lelaki yang tanggung jawab, tidak bisa dikatakan lelaki yang serius dalam hubungannya. Karena setiap orang yang memiliki hubungan pasti dan harus wajib punya tujuan, bukan cuma orang dalam hubungan. Gak punya hubungan pun, kita single, wajib punya tujuan. Apa? Kita mau gimana nantinya? Tujuan tuh harus punya. Karena dari tujuan kita akan jalan sesuai dengan apa yang kita tujukan. Kayak gitu. Jadi orang yang tidak memiliki tujuan, ya semestinya ini terjadi kepada orang-orang kafir. Semestinya. Akan tapi kalau misalnya ini terjadi kepada orang Islam, maka semestinya orang Islam memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupannya, dan pasti tujuan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah dan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Isda Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, Ana Nur Aini, apakah kita boleh mendoakan seseorang yang kita kagumi atau menyebut namanya dalam doa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saja. Lanjut. Pertanyaan dari Hanifah Al-Bari. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita hendak hijrah, tetapi justru kita mengalami ujian dengan didatangkannya lelaki yang menyukai kita? Apa yang mesti kita lakukan, Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gini ya. Kalian pikir hijrah tuh, aku mau hijrah nih, aku akan berubah, aku akan berada di jalan Allah. Kalian pikir itu terus kalian hidupnya makin enak gitu? Enggak. Hijrah itu penuh tantangan. Yang biasanya kalian kaya, yang biasanya kalian dalam kehidupan kesehariannya untuk makan gak mikir karena udah banyak duitnya. Bisa jadi karena hijrah kalian miskin. Bisa jadi karena hijrah kita hidupnya gak enak. Bisa jadi karena hijrah kita harus hancur. Bisa jadi karena hijrah kita sakit hati. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira apabila mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, ya Allah aku udah hijrah nih, ya Allah aku udah beriman, terus mereka tidak akan diberikan musibah? Apakah manusia mengira seperti itu? Tidak akan. Justru semakin hijrah seseorang, semakin digeprek, semakin diinjek, semakin dihancurin. Memang kayak gitu tantangan dalam berhijrah.
Dan kalau misal datang laki-laki yang menyukai kita, kalau laki-lakinya datang dalam keadaan yang benar, dia mau meminang kalian wanita, silahkan terima. Kalau misal memang